Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami tentang pendapatan nasional, pertumbuhan, dan struktur ekonomi. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Maria Gratia Deputi Mamauk sebagai pemateri pertama. Ignatius Beres sebagai pemateri kedua. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, di mana pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam tahun tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu. Untuk Indonesia adalah 1 tahun kalender. Konsep pendapatan nasional. A. Produksi domestik bruto atau PDB. Produksi domestik bruto, gross domestic product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan pengisutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor, atau disebut juga dengan pendapatan domestik bruto (PDB), merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu periode. Faktor produksi memiliki warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi dalam negara tersebut. B. Produksi Produk Nasional Bruto (GNP). Produk Nasional Bruto Gross National Product atau PNB meliputi produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut, atau disebut juga dengan pendapatan nasional bruto. PNB merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produk yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut. Rumus untuk menghitung GNP. GNP sama dengan GDP kurang produk neto terhadap luar negeri. C. Produk nasional neto (NNP). Produk nasional neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal, sering pula disebut dengan replacement. Replacement adalah penggantian barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat
dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung. Pendapatan perseroan. Pendapatan perseroan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus PI sama dengan buka kurung NNI tambah transfer payment tutup kurung kurang buka kurung laba ditahan tambah iuran asuransi tambah iuran sosial tambah pajak perseroan tutup kurung. F. Pendapatan yang disiapkan dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Metode perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dimulai dengan produk domestik bruto. PDB itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu A. Pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang akhir dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam waktu setahun. B. Menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. C. Pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan. 2. Pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah. 4. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor dalam jangka waktu setahun. Baik, saya akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerjaan yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 1. Faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya. Selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. 2. Faktor sumber daya alam. Sebagai besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. 3. Faktor ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja,
yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih, berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dimaksud dengan faktor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencarian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. 3. Faktor ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih, berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.